Eternal Secret King, Chapter 411. Bab 411, Naga Tanah. Ada terlalu banyak nyamuk darah kuno saat mereka memenuhi langit dan berkerumun seperti belalang. Meskipun mereka tahu kelemahan nyamuk darah kuno, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki celah di pertahanan mereka, memungkinkan nyamuk darah kuno untuk mendekat. Mulut berlumuran darah, tipis dan panjang itu sangat tajam. Begitu seorang kultivator tertusuk oleh mereka, lubang berdarah akan terbentuk dan mereka akan tersedot kering dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun kecuali kerangka. Awalnya, pembudidaya mati saat kelompok terus maju, menyebabkan celah dalam formasi. Di bawah kepemimpinan Tang Yu, kelompok itu berkumpul lebih dekat dan rapat, menutupi celah sehingga formasi tidak akan hancur dan terkoyak. Meskipun mereka serupa di Yayasan Pendirian 6 Meridian, energi roh Suzimo jauh lebih kaya daripada para pembudidaya Battle Hall dari Sekte Eliksir yang dan sebanding dengan yang ada di penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Ditambah dengan pedang terbang kelas tertinggi dan pedang etiril, 18 pedang terbang Suzimo menciptakan kerusakan yang sangat besar di depan dan tidak terkalahkan. Tidak ada nyamuk darah kuno yang dapat menghubunginya karena kabut darah muncul terus-menerus di depan bersama dengan tangisan tragis dari yang pertama. Dengan Suzimo mengambil alih sebagian besar serangan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yang Jun berkurang secara signifikan dan kelompok itu terus maju. Bahkan tanpa berbalik untuk melihat, Suzimo bisa merasakan kultivator jatuh berulang kali ke tanah, tidak bisa bangun. Di lembah kabut itu, seseorang sama saja sudah mati jika mereka menderita luka serius. Karena para pembudidaya itu memilih untuk memasuki lembah untuk mengejar harta eliksir pulsek, mereka harus menerima bahaya yang mereka hadapi saat ini. Suzimo bukanlah orang suci dan tidak memiliki energi atau keinginan untuk menyelamatkan semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan bahwa bagian depan formasi dipertahankan sebanyak mungkin dan memimpin kelompok melewati rintangan di depan. 1 jam kemudian, kelompok mereka keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno. Nyamuk darah kuno di sekitarnya secara bertahap dicincang oleh pedang terbang dan jatuh. Semuanya, istirahatlah dan obati lukamu. Gunakan ramuan untuk memulihkan energi Anda. Tang Yu menyatakan dengan lega setelah keluar dari nyamuk darah kuno. Suzimo mengerutkan kening dan tidak berkomentar ketika mendengar keputusannya. Para pembudidaya berhenti di jalur mereka dan mulai membalut luka mereka sambil mengkonsumsi ramuan, terengah-engah dengan wajah pucat. Semua orang memandang ke arah Suzimo di depan dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa Tang Yu rela menyinggung 4 bandit berpasangan hanya untuk merekrut Suzimo. Tapi sekarang, mereka semua menyadari betapa menakutkannya Suzimo. Setelah pertempuran itu, dia tenang dan tenang seperti biasa. Dibandingkan dengan mereka, dia jauh berbeda. Orang-orang seperti Tang Yu dan Paman Liang memahami segalanya dengan lebih baik. Jika Suzimo tidak membuka jalan berdarah di depan mereka, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari kelompok pembudidaya mereka. Tapi sekarang, mereka hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 pembudidaya setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Tidak lama kemudian, ketika Suzimo melihat bahwa semua orang telah mengkonsumsi ramuan dan mengobati luka mereka, dia datang ke hadapan Tang Yu dan berkata dengan lembut, "Ayo cepat pergi. Ini bukan tempat yang baik untuk berlama-lama." Ada kurang dari 1 jam sebelum malam tiba. Waktu sangat mendesak bagi kelompok dari eliksir yang sek, semakin lama mereka bertahan di lembah, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, apa yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah sekelompok nyamuk darah kuno. Ada banyak binatang sisa dan varian yang belum muncul. Suzimo merasa bahwa binatang buas berdarah murni pasti akan muncul saat malam tiba. Pada saat itu, lembah itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua sekte dan pembudidaya. Tang Yu mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Yang Jun mencibir, "Suzimo, kamu memiliki fisik yang kuat dan dapat melanjutkan perjalanan. Namun, Anda harus mempertimbangkan perasaan orang lain." Suaranya sangat keras, seolah-olah dia sengaja berbicara kepada orang lain. Banyak pembudidaya melihat ke arah Suzimo dengan perasaan tidak senang setelah mendengarnya. Tang Yu ragu-ragu saat melihat ekspresi mereka. Dengan lantang, Yang Jun menyatakan, "Semuanya tidak perlu cemas. Beristirahat lebih sedikit tidak akan membuat perbedaan." Suzimo tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan kilatan dingin melintas di matanya. Berputar, dia melihat ke arah belakang formasi. Apa yang salah? Tang Yu bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ekspresi aneh Suzimo. Sebelum dia selesai berbicara, tanah di belakang formasi berbentuk kerucut mulai bergetar. Lambat laun, itu menjadi lunak dan lemah, menunjukkan tanda-tanda tenggelam. Seolah-olah ada makhluk menakutkan yang akan keluar dari tanah. "Cepat, ayo pergi," teriak Suzimo. Tang Yu juga merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak, "Semuanya, ikuti aku. Ayo cepat tinggalkan tempat ini." Bang, ledakan, ledakan. Tanah di belakang runtuh tiba-tiba dan tentakel merah tua setebal ember air menjulur dari bawah, menarik para pembudidaya di bawahnya. Naga tanah, itu naga tanah. Paman Liang berseru kaget. Naga tanah bukanlah naga dan biasanya hidup di bawah tanah. Meskipun mereka berbentuk seperti anakonda, mereka tidak memiliki sisik dan tubuh mereka dipenuhi dengan pola spiral. Mereka berwarna merah tua tanpa mata dan sangat peka terhadap cahaya dan bergetar di tanah. Ada mulut bundar besar di kepala mereka dengan pinggiran taring tajam di dalamnya dan mereka bisa menggiling makhluk hidup apapun menjadi daging cincang dengan setiap menggeliat. Hal yang paling menakutkan adalah naga tanah memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Bahkan jika mereka dipotong menjadi beberapa bagian, mereka dapat pulih ke keadaan semula selama mereka menggali kembali ke bawah tanah dan beristirahat. Makhluk hidup apapun yang diseret ke bawah tanah oleh naga tanah kemungkinan besar akan dikutuk dan bahkan sisa-sisa binatang purba pun tidak terkecuali. Meskipun Suzimo telah memperingatkan mereka, sebagian besar pembudidaya di belakang menganggapnya enteng dan sama sekali tidak berdaya, beberapa dari mereka bahkan mengambil posisi teratai di tanah. Saat tanah runtuh, para pembudidaya itu diseret ke bawah tanah oleh naga tanah dengan hanya waktu untuk satu teriakan minta tolong yang tragis. Beberapa pembudidaya melonjak ke udara dengan tergesa-gesa tetapi mereka dilahap oleh naga tanah dalam satu suap yang bisa mereka bereaksi, menyebabkan darah menyembur kemana-mana dengan cara yang menyedihkan. Beberapa pembudidaya memanggil pedang terbang mereka dengan tergesa-gesa untuk memotong naga tanah menjadi 2. Namun, naga tanah tidak mati dan masih memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat bahkan dengan setengah tubuh mereka tersisa. Tanah berlumuran darah merah. "Cepat, lari, kita harus segera pergi dari sini." Serangkaian teriakan terdengar dalam kekacauan. Formasi berbentuk kerucut dibuat sekali lagi, meskipun agak tersebar, dan mereka bergegas menuju lembah di bawah pimpinan Suzimo. Para pembudidaya hanya berhasil melepaskan naga tanah setelah 15 menit penuh melarikan diri dan melambat. Sebagian besar dari mereka bermandikan keringat karena ketakutan dan kegelisahan.
Pelarian ini terlalu membebani kondisi mental dan energi setiap orang, bahkan dahi Ji Chengtian tertutup lapisan keringat. Su Zimo tampak seperti biasa. Matanya cerah, napasnya teratur, dan fisiknya tampak tak terbatas seperti langit luas dan lautan tak berdasar. Sepertinya semua yang terjadi tidak penting baginya. Tang Yu menatap pembudidaya eliksir yang sekte yang tersisa dengan ekspresi sedih. Eliksir yang sekte hanya kehilangan sedikit lebih dari 100 orang setelah membebaskan diri dari nyamuk darah kuno. Namun, mereka hanya bertahan lebih lama di tempat itu dan hampir 200 pembudidaya mati. Mengingat saran Su Zimo, Tang Yu merasa lebih bersalah. Dia memikul setidaknya setengah tanggung jawab atas kematian lebih dari 200 pembudidaya. Kalau saja dia lebih tegas, mungkin. Eternal Secret King, Chapter 412. Bab 412, membunuh jalan keluar. Banyak pembudidaya memelototi Yang Jun dengan enggan, jika bukan karena tindakannya, 200 atau lebih rekan sekte mereka mungkin tidak akan mati. Merasa bersalah, Yang Jun terbatuk pelan. Aku juga tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin semua orang mendapatkan lebih banyak istirahat. Beberapa pembudidaya tidak bisa menahan tawa dingin. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Lebih dari 200 murid mati di sini karena ucapanmu itu. Itu karena mereka tidak cukup kuat. Jangan ikuti kami ke lembah jika kau takut mati. Kakak Yan, kita semua dari sekte yang sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Cukup, merasakan ketegangan yang kuat dan bahwa mereka hanya akan berdebat lebih intens, Paman Liang berteriak dan menghentikan keributan itu. Merasa frustrasi, Tang Yu mengangkat alisnya sedikit dan melambaikan tangannya. Semuanya, tenanglah. Saya membuat keputusan yang salah sebelumnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan datang ke sisi Su Zimo, bertanya dengan lembut, rekan Taois, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita hanya bisa melanjutkan perjalanan kita dan mencoba menemukan reruntuhan eliksir pulsek secepat mungkin. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menghindari ancaman binatang iblis di lembah. Baiklah, Tang Yu memerintahkan semua orang untuk melanjutkan. Mereka tidak maju jauh ketika kabut di depan mereka melonjak. Beberapa ribu kaki jauhnya, seekor Azure Federate Eagle mengepakkan sayapnya, melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh yang dalam di matanya. Binatang sisa kuno. Setelah berlari selama hampir 2 jam di lembah, seekor binatang purba yang tersisa akhirnya muncul. Menggunakan kedok kabut, pembudidaya lain sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari Azure Federate Eagle. Namun, mata Su Zimo sangat tajam dan dia merasakannya sejak lama. Mengembun, dia membelah 6 pedang terbang yang melesat di udara, meninggalkan aliran pedang Qi, membentuk formasi pedang heksagonal yang bersinar cemerlang. Sangat sulit untuk membunuh sisa binatang kuno mengingat fakta bahwa mereka menggunakan pedang kinesis. Untuk menghemat energi roh, Su Zimo tidak langsung menggunakan formasi pedang cahaya lilin. Sebaliknya, dia memadatkan formasi pedang heksagonal dan menunjuk ke depan, mengirimkannya ke udara. Banyak pembudidaya tidak mengerti mengapa Su Zimo tiba-tiba menyerang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum tangisan tragis seekor burung terdengar dari kabut di depan. Sesaat kemudian, formasi pedang heksagonal kembali dan ekspresi Su Zimo tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat kelompok itu menjelajah lebih dalam ke lembah, tidak ada lagi kawanan besar makhluk hidup kuno. Sebaliknya, binatang sisa kuno mulai muncul. Sebagian besar waktu, Su Zimo menyerang terlebih dahulu dan membunuh sisa-sisa binatang purba sebelum yang terakhir dapat menjangkau mereka. Meskipun mereka hanya memiliki pertemuan dekat saat mereka menjelajah lebih dalam, ekspresi semua orang berubah menjadi lebih suram. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, visi semua orang berkurang sekali lagi. Di lembah yang gelap dan kosong, mencium aroma darah yang kental di udara, hati semua orang merasa sangat tertekan dan gelisah. Mereka belum menemukan reruntuhan eliksir pulsekte. Ini berarti grup harus melanjutkan di malam hari. Tak lama kemudian, malam akhirnya tiba dan lingkungan mereka gelap gulita. Awalnya, semua orang masih bisa melihat jarak 100 kaki di depan mereka. Tapi sekarang, jangkauan itu menyusut menjadi 30 kaki. Sebelum mereka menyadarinya, lingkungan mereka menjadi sunyi. Tidak ada lagi burung yang menangis atau hewan yang mengaum. Nyatanya, tidak ada lagi jeritan para pembudidaya. Seolah-olah semua binatang iblis menyembunyikan diri dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Keheningan itu begitu menakutkan, menyeramkan dan menakutkan. Di bawah pimpinan Su Zimo, semua orang bergerak maju dan bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Gemerisik dedaunan layu yang mereka injak terdengar sangat menusuk. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada binatang iblis yang tersisa? Akhirnya, seseorang tidak tahan dengan tekanan dan bertanya dengan suara bergetar, sedikit terengah-engah. Tang Yu juga sedikit takut. Dia bahkan bisa merasakan aura kematian dalam kegelapan itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menenangkannya adalah tampilan belakang di depannya yang kokoh meski tidak luas. Harapan mereka seolah tak akan padam selama sosok itu tak tumbang. Kegelapan di depan mereka dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Namun, langkah kaki Su Zimo tidak berhenti sama sekali saat dia terus maju. Tiba-tiba, dia berhenti dan suaranya yang dalam terdengar. Meski terdengar tenang, isinya mengejutkan. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran sengit. Penyerbuan binatang buas mendekat. Petik 2. Injak binatang. Bunyi kedua kata itu menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Mempersempit pandangannya, Su Zimo melihat ke atas dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata perlahan, selanjutnya, itu adalah penyerbuan binatang buas yang terdiri dari sisa-sisa binatang purba. Apa? Kerumunan gempar. Seekor sisa binatang purba sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka semua sakit kepala. Di medan perang kuno, siapa yang bisa selamat jika sisa binatang purba menyerbu mereka? Sekte mana yang bisa hidup untuk melihat hari berikutnya? Jika kita mundur sekarang, bisakah kita melarikan diri? Akhirnya, seorang kultivator tidak dapat menahan tekanan dan merintih dengan nada bergetar. Getaran samar datang dari tanah, seolah-olah pasukan besar menyerbu. Meski mereka tidak bisa melihatnya, semua orang bisa merasakan aura kekerasan yang datang dari depan mereka. Sudah terlambat, orang itu sudah tahu jawabannya tanpa dibalas oleh Su Zimo. Situasi yang paling mengkhawatirkan telah tiba. Terlebih lagi, itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Getaran di tanah semakin intensif. Meskipun para pembudidaya dengan jelas tahu bahwa ada sisa-sisa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah mereka, hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak dapat melihat apapun di balik penutup kabut. Tidak dapat menahannya, beberapa pembudidaya duduk sia-sia di lantai saat lutut mereka tertekuk akibat getaran tanah. Mereka hancur secara mental saat mereka menangis tak berdaya.
Dalam menghadapi kematian, kultivator tidak berbeda dengan manusia, mereka sama-sama tidak penting dan tidak berdaya tanpa sedikit pun martabat. Apa yang harus kita lakukan? Tang Yu memandang Su Zimo dan bertanya secara naluriah. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja kami menyambut mereka. Tentu saja kami menyambut mereka. Beberapa kata sederhana itu mengandung keberanian tak kenal takut yang mengabaikan segalanya. Semua orang, termasuk Tang Yu, sedang memikirkan bagaimana mereka harus melarikan diri dan bertahan hidup. Namun, pikiran Su Zimo berlawanan dengan pikiran mereka. Tang Yu disegarkan saat dia menoleh untuk melihat profil samping Su Zimo. Meski saat itu di malam hari dan wajah Su Zimo sedikit kabur, matanya tetap cerah seperti biasanya, menyerupai dua bintang berkilauan yang menerangi kegelapan. Merasakan sesuatu, Su Zimo menoleh sedikit dan tersenyum dengan tenang, bertanya, atau, apakah kita punya jalan keluar lain? Tang Yu tertegun. Betul, jalan keluar apa lagi yang mereka punya? Pada saat penyerbuan binatang buas kuno menyerbu, mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Bahkan jika mereka berbalik dan melarikan diri sekarang, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran sisa-sisa binatang purba. Semuanya, aku tahu kamu sedang putus asa sekarang. Namun, ini adalah ujian hidup dan mati. Mereka yang penakut, lemah dan pengecut, hanya akan dihadapkan pada satu hasil, kematian. Suara Su Zimo terdengar, tegas dengan keyakinan, karena kita tidak punya jalan keluar, kita hanya bisa terus maju dengan pedang panjang di tangan kita. Untuk membunuh jalan keluar, Eternal Secret King, Chapter 413. Bab 413 Plot. Bang, ledakan, ledakan. Suara gemuruh di depan mereka memekakkan telinga, menyerupai ribuan kuda yang sedang berjingkrak. Sebagian besar pembudidaya belum bisa melihatnya dengan jelas, tapi Su Zimo bisa melihat banyak sisa binatang purba menyerbu ke arah mereka di tengah debu yang mengepul dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di mata mereka. Ada Frost Leopard yang memancarkan aura dingin dan memiliki lapisan es di bulunya. Ada Scarlet Flaming Bull dengan fisik yang kuat dan sepasang tanduk yang diselimuti api. Ada Moon Concealment Eagle yang bisa menyembunyikan bulan bulat dan mengaduk awan dengan setiap kepakan sayapnya. Ada juga tikus pencuri jiwa yang sebesar babi hutan. Setiap binatang iblis dalam penyerbuan itu adalah binatang sisa kuno. GRAWR. Raungan terus-menerus dari banyak binatang iblis mengguncang dunia, menyebabkan semua orang bergidik. Mereka yang tidak bisa mengikuti, semoga sukses untukmu. Dengan mengatakan itu, Su Zimo menarik pedang berwarna darah dari tas penyimpanannya perlahan. Dengan gemetar, pedang itu berdengung dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Berdiri tepat di depan formasi, Su Zimo akan menahan gelombang serangan pertama dari serangan binatang buas secara langsung. Itu juga gelombang dengan aura dan dampak terkuat. Sebelum penyerbuan binatang buas tiba, banyak pembudidaya sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Su Zimo menggunakan Blood Quencher dan melangkah maju dengan langkah besar, meraung ke langit. Raungan itu memecahkan logam dan menghancurkan bebatuan. Itu bernada tinggi dan diseret keluar, bahkan menenggelamkan lolongan banyak sisa binatang. Di depan, kegelapan bergeser dan akhirnya, sosok yang sangat tinggi muncul satu demi satu. Mereka akhirnya akan bertemu. Di hadapan sisa-sisa binatang purba yang tinggi itu, kelompok Su Zimo tampak sangat tidak berarti seperti semut. Namun, ada aura deras yang memancar dari Su Zimo yang setara dengan aura penyerbuan binatang buas. Su Zimo melambaikan Blood Quencher. Seketika, cahaya roh pada bilahnya bersinar dengan cara yang sangat mempesona, seperti bulan darah yang terpancar dengan pancaran darah yang tak terbatas. Swoosh. Ada juga suara pasang surut yang datang dari Blood Quencher, bergemuruh seperti guntur dengan aura agung. Awalnya, beberapa pembudidaya sudah menutup mata dan menyerah untuk melawan. Namun, pada saat itu, gambaran laut yang tak bertepi tampak muncul di benak mereka. Itu menciptakan gelombang besar yang menjulang tinggi tetapi seketika, itu terbelah menjadi dua oleh sinar cahaya yang tiada taranya. Itu adalah Counter Children of Calming. Ketika Paman Liang melihat itu, ekspresinya berubah dan dia berseru, kekuatan pedang. Sebagai inti emas, dia memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Dia memfokuskan pandangannya dan mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri dengan khawatir, teknik pedang itu, mungkinkah rumor itu benar? Ledakan, penyerbuan binatang bentrok dengan keras terhadap Su Zimo. Tepat di depan adalah Scarlet Flame Bull dengan kulit kasar dan tanduk tajam. Bahkan sebelum tiba, itu dipotong menjadi dua oleh semburan darah tajam yang dipancarkan oleh Blood Quencher. Penyerbuan binatang buas yang masuk yang sepertinya bisa meratakan segalanya memiliki jalur berdarah yang dipotong oleh arus balik Su Zimo. Tebasan itu terlalu menakutkan. Tidak hanya itu bisa berbenturan langsung dengan penyerbuan binatang buas, itu bahkan bisa membelahnya. Membawa Blood Quencher, Su Zimo terus maju. Garis keturunannya sudah mulai beredar di dalam tubuhnya dan matanya bersinar terang. Aura yang bahkan lebih ganas dari sisa binatang purba terpancar saat rambut hitamnya berayun bebas. Para pembudidaya mengikutinya dengan tergesa-gesa. Menghirup udara dalam-dalam, Tang Yu menyatakan dengan keras, semuanya, tolong lakukan yang terbaik untuk melindungi diri kalian sendiri. Jangan biarkan sisa-sisa binatang purba merusak formasi kita dan jangan berhenti di jalurmu. Selain Su Zimo, 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya dalam kelompok tidak memiliki keterampilan rahasia sebagai kartu truf mereka dan mereka hampir tidak menjadi ancaman bagi sisa-sisa binatang kuno di lembah sejak awal. Di depan, Su Zimo telah membunuh sisa-sisa binatang purba untuk membuat jalan yang dipenuhi darah dan mayat. Selama semua orang bisa tetap hidup melawan serangan sisa binatang purba dan mengikuti di belakang Su Zimo, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, sangat sulit untuk bertahan dari serangan sisa-sisa binatang buas bahkan jika para pembudidaya bertahan dengan sekuat tenaga. Dalam kabut malam, pandangan semua orang berkurang hingga jarak sekitar 10 kaki. Melawan sisa-sisa binatang purba, 10 kaki adalah jarak yang hampir seketika. Saat semua orang melihat sisa-sisa binatang purba, yang terakhir pasti sudah menerjang mereka dan sudah terlambat untuk memanggil pedang terbang mereka atau menyulap seni roh. Saat itu, banyak dari mereka hanya bisa mengandalkan jimat pertahanan mereka untuk bertahan dari serangan sebelum bertahan lagi. Namun, kebanyakan dari mereka akan diseret oleh sisa-sisa binatang purba, dicabik-cabik dan dimakan dalam sekejap. Dengan Su Zimo terbunuh di depan, tekanan pada Ji Chengtian dan Yang Jun tidak terlalu besar. Dari waktu ke waktu, tatapan Yang Jun mendarat di punggung Su Zimo dengan kilatan dingin sesekali. Tiba-tiba, seekor Frost Leopard menerkam ke arahnya dari samping. Sebelum ditutup, Yang Jun merasakan niat dingin dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Bagaimanapun, dia berada di pendirian Yayasan 7 Meridian dan benar-benar mampu mempertahankan diri dengan pedangnya. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia tiba-tiba berjongkok, seolah-olah kakinya menjadi lunak. Meski hampir jatuh, dia berhasil menghindari serangan Frost Leopard.
Awalnya, punggung kanan Suzimo ditutupi oleh posisi Yang Jun. Namun, dengan penghindaran tiba-tiba dari Yang Jun, punggung Suzimo sekarang terkena Frost Leopard. Itu mirip dengan Yang Jun yang membiarkan binatang sisa kuno masuk ke dalam formasi. Setelah hilang, target terdekat dari monster sisa purba itu adalah Suzimo. Tanpa pikir panjang, binatang itu menjulurkan cakarnya ke arah bahu Suzimo, melepaskan cakar setajam belati. Frost Leopard membuka mulutnya yang berlumuran darah dan mengunyah leher Suzimo dengan aura dingin. Dari saat Yang Jun mengelak sampai Frost Leopard mengunyah ke arah leher Suzimo, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sudah terlambat saat para pembudidaya dalam formasi menyadari apa yang terjadi. Ah, ekspresi Tang Yu berubah saat dia berteriak. Semua pembudidaya berjuang untuk bertahan hidup dalam pertempuran sengit ini dan tidak ada seorang pun yang memiliki energi untuk membantu orang lain. Selain itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Suzimo sama sekali mengingat kedekatan itu. Suzimo sepertinya tidak menyadari Frost Leopard di belakangnya saat dia terus menebas ke depan. Saat mulut berlumuran darah macan tutul beku akan mendarat di leher Suzimo, kepala Suzimo berputar. Dengan dentang, itu menabrak gigi Frost Leopard. Kilatan darah muncul. Gigi Frost Leopard patah dan terlempar. Tepat setelah itu, tubuh Suzimo mundur setengah langkah. Mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya ke punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan gerakan marah. Bang! Frost Leopard besar dikirim terbang, berubah menjadi kabut darah di udara. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Seekor binatang purba yang tersisa dihancurkan menjadi lumpur oleh manusia. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya sendiri? Dengan mata melebar dan mulut ternganga, Yang Jun terkejut tak percaya. Apa yang terjadi benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Pikiran Yang Jun berantakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan keraguannya, Suzimo tiba-tiba berhenti dan berbalik. Seketika, Yang Jun merasakan jantungnya mengepal saat menggigil di sekujur tubuhnya. Eternal Secret King, Chapter 414. Bab 414, Binatang Ganas Berdarah Murni. Apa yang kamu lakukan? Yang Jun bingung dan suaranya bergetar. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menjelaskan, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Saya baru saja kehilangan pijakan dan hampir jatuh. Begitulah cara binatang buas itu berhasil menyelinap masuk. Petik 2. Tang Yu dan yang lainnya hanya menyaksikan Frost Leopard menerkam ke arah Suzimo tetapi mereka tidak tahu alasannya. Ketika mereka mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan penjelasan Yang Jun, tetapi jika Suzimo bereaksi sedikit lebih lambat sebelumnya, lehernya akan digigit oleh Frost Leopard. Suzimo tidak menjawab dan hanya terlihat tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba, Yang Jun merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi, Suzimo membaca pikirannya sepenuhnya. Kak, kamu tidak bisa membunuhku. Saya satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di Battle Hall. Suzimo, jangan impulsif. Mata Yang Jun berputar-putar dan dia sedikit terengah-engah, semakin gugup saat ini. Dua sisa binatang buas merayap diam-diam. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya, Suzimo menebas dengan Blood Quencher secara terbalik, menembakkan sinar darah yang membunuh dua sisa binatang purba di tempat. Menatap Yang Jun, Suzimo tiba-tiba berkata, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku memperingatkanmu untuk tidak menyembunyikan rencana apapun padaku atau lain kali, kepalamu akan meledak. Tepat setelah mengatakan itu, mata Suzimo berbinar dan sosoknya bersinar, menciptakan serangkaian bayangan surrealis di belakangnya. Yang Jun merasa matanya kabur dan pada saat dia ingin mundur, Suzimo telah tiba di hadapannya dengan tatapan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Setelah bertemu dengan tatapan Suzimo, Yang Jun merasakan matanya pedih dan air mata mengalir keluar, menyebabkan dia menutup matanya secara naluriah. Sejak saat itu, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Di depan semua orang, Suzimo menamparkan pipi Yang Jun dengan punggung tangannya. Patah, pipi Yang Jun tenggelam dalam dan tengkoraknya hancur, mengubah fitur wajahnya sepenuhnya saat segala sesuatu berubah menjadi lumpur daging. Mayatnya dikirim terbang dan sekelompok sisa binatang purba berjuang untuk melahapnya bahkan sebelum mencapai tanah. Meskipun Yang Jun adalah pembudidaya eliksir yang sekte, meskipun dia adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian dari Balai Pertempuran, meskipun Suzimo hanya orang luar, tidak ada seorang pun dari eliksir yang sekte yang keberatan dengan tindakan Suzimo. Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka akan lama ditelan oleh penyerbuan binatang buas kuno jika bukan karena Suzimo. Ayo lanjutkan, semuanya, jangan berhenti. Setelah membunuh Yang Jun, Suzimo berbalik dan memimpin formasi berbentuk kerucut sekali lagi. Meskipun jubah hijaunya berlumuran darah segar dari sisa-sisa binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo tampak seolah-olah memiliki stamina yang tak terbatas. Pada saat itu, dia menyerupai dewa perang yang berlumuran darah. Matanya bersinar lebih terang saat dia mendorong ke depan, menebas Blood Quencher secara luas dengan keberanian dan keganasan. Meski begitu, ada murid eliksir yang sekte yang mati terus-menerus di sepanjang jalan, terseret ke dalam penyerbuan binatang tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Formasi berbentuk kerucut menyusut tanpa henti. Hampir semua pembudidaya Battle Hall di tepi luar terluka dan formasi mungkin sudah lama pecah jika bukan karena ramuan tak berujung dari eliksir yang sekte. Jalan di depan gelap gulita dan tidak ada yang tahu kapan penyerbuan binatang itu akan berakhir atau di mana reruntuhan eliksir pulsek berada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti Suzimo secara naluriah dan menjelajah lebih dalam ke lembah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bertahan. Seperti yang dikatakan Suzimo, tanpa jalan keluar, satu-satunya pilihan mereka yang tersisa adalah terus maju. Su Xiaoning mengikuti kerumunan ke depan tanpa henti. Dia akan menyerang juga. Namun, mengingat wilayah kultivasinya, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan sisa-sisa binatang purba meskipun dia menggunakan pedang terbang tingkat tinggi. Night Spirit terdiam dan mengikuti di samping Xiaoning sepanjang waktu, tampak acuh tak acuh dan malas menuju binatang buas yang menyerbu di sekitarnya. Berukuran sangat besar dan gelap gulita di mana-mana, Night Spirit sepertinya telah menyatu dengan malam, tidak menyisakan apa-apa selain sepasang mata hitam yang bersinar dengan kilatan yang mengganggu dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, di pegunungan jauh di depan, serangkaian lampu pelangi ditembakkan berturut-turut, menerangi langit dan menyihir pemandangan istana indah yang megah dan menakjubkan. Secara naluriah, semua orang berhenti di jalurnya dan melihat ke atas dengan mulut ternganga. Meskipun tidak ada yang pernah melihat seperti apa reruntuhan eliksir pulsek, semua orang menyadari begitu mereka melihat istana seperti dongeng itu adalah tempat yang mereka cari dengan susah payah. Awalnya, tidak ada yang tahu arah dan tidak tahu di mana reruntuhan eliksir pulsek berada. Namun pada saat itu, cahaya di kejauhan menjadi mercusuar bagi semua pembudidaya di lembah.
Bergegas, bunuh dengan kekuatanmu. Kehancuran eliksir pulsek ada di depan. Meskipun ada kedok kabut malam dan tak seorang pun dari eliksir yang sekte bisa melihat apa yang terjadi jauh, mereka bisa mendengar teriakan samar datang dari sisi mereka. Mereka bukan satu-satunya, Glass Palace, Malevolent Earth Sect, dan pembudidaya dari semua sekte lain yang memasuki lembah diserang oleh penyerbuan binatang buas. Tang Yu menyatakan dengan ekspresi gembira, semuanya, bertahanlah. Reruntuhan eliksir pul sekte ada di depan. Selama kita bisa mencapainya, kita akan aman. Semua reruntuhan sekte kuno memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar dan sisa binatang tidak berani masuk sama sekali. Saat ini, hanya ada 500 orang yang tersisa di eliksir yang sekte dan mereka semua kelelahan. Namun, mereka disegarkan setelah mendengar kata-kata Tang Yu dan stamina mereka tampaknya telah pulih. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak merasakan banyak kegembiraan. Ada yang salah. Binatang buas yang menyerbu di depan mereka dibentuk dengan sisa-sisa binatang purba, pasti ada jejak binatang buas berdarah murni di belakang mereka. Bagaimana lagi penyerbuan sisa-sisa binatang purba yang teratur seperti itu terbentuk tanpa intimidasi dari binatang buas berdarah murni di belakang? Mengaum. Tiba-tiba, di dasar pegunungan reruntuhan eliksir pul sekte, raungan yang bergetar terdengar, menyebabkan seluruh penyerbuan binatang berhenti sejenak. Seekor binatang iblis raksasa muncul di belakang penyerbuan binatang itu. Dipenuhi dengan bulu hitam pekat, itu menyerupai anjing setan saat membuka mulutnya dan memuntahkan api sejauh ratusan kilometer, membakar semua yang ada di jalurnya dan membakar pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Semua orang terkejut. Itu adalah Huo Dou 1. Suzimo menyipitkan pandangannya dan berkomentar perlahan. Paman Liang juga mengangguk dengan ekspresi muram. Itu benar, itu adalah Huo Dou. Huo Dou adalah binatang buas berdarah murni yang sangat kejam dan bisa menyemburkan api. Dengan bulu yang indah, ia menyerupai singa dengan wajah jelek. Seekor binatang buas berdarah murni telah muncul. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas berdarah murni? Itu hanya satu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Jauh di dalam kabut, suara Sue yang dari sekte bumi jahat terdengar, penuh dengan niat membunuh. Oh tiba-tiba terdengar suara tangisan anak laki-laki dari kaki gunung. Ekspresi Suzimo berubah saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah? Saat berikutnya, suara seperti anak kecil berubah melengking dan menusuk. Banyak pembudidaya tidak bisa menanganinya dan mengerang saat mereka mencengkeram telinga mereka, membungkuk. Sosok binatang iblis muncul di bawah iluminasi di dekat reruntuhan eliksir pul sekte. Dengan 9 kepala, ia menyerupai Hydra saat membuka mulutnya dan menangis seperti bayi. Binatang buas berdarah murni, 9 Neonatus. Paman Liang berseru. 1. Binatang mitos Cina. Eternal Secret King, Chapter 415. Bab 415, Kekuatan Dewa Tertinggi. Set. Sebelum tangisan bayi mereda, serangkaian suara aneh datang dari sisi lain, menyerupai desisan ular. Namun, suaranya sangat keras. Melihat tanpa sadar, semua orang terkejut dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Benar-benar ada ular di bawah pegunungan. Ular raksasa itu melingkar dari tanah dan meregangkan tubuh bagian atasnya, memperlihatkan ketinggian lebih dari 1000 kaki dan bersisik seukuran baskom. Kepala ular itu hampir bisa mencapai puncak langit saat ia memandang ke bawah ke semua orang dengan mata dingin dan ganas, memutar awan dengan setiap nafas. Swoosh! Embusan angin jahat bertiup dan ular raksasa itu mengayunkan ekor bercabangnya yang terlihat seperti sepasang kait. Mereka berkilau dingin dan mengeluarkan bau busuk, jelas bahwa mereka beracun. Ekor panjang menyapu tanah dan kait di ujungnya menembus tubuh hampir 100 pembudidaya, menyebabkan darah mengalir deras. Banyak dari pembudidaya itu bereaksi dengan cepat dan berhasil menghancurkan jimat perlindungan terlebih dahulu. Namun, jimat perlindungan mereka seperti kertas dikait ular raksasa dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Banyak pembudidaya tergantung di pengait dengan darah menetes ke bawah dalam pemandangan yang mengerikan. Mereka berjuang dan berteriak saat mereka perlahan dikirim ke mulut ular raksasa itu. Dengan menggeliat di tenggorokannya, ular raksasa itu menelan hampir 100 pembudidaya dalam sekali teguk. Binatang buas berdarah murni, Huxnake. Bahkan ekspresi Suzimo menjadi sedikit muram. Situasi saat ini sudah jelas. Jika mereka ingin sampai ke reruntuhan eliksir pul sekte, mereka tidak hanya harus berjuang untuk keluar dari penyerbuan binatang buas, tetapi juga melewati pertahanan dari 3 binatang buas berdarah murni juga. Selain itu, ketiga binatang buas berdarah murni itu jelas berada di puncak pendirian yayasan dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini jauh melampaui apa yang diharapkan Suzimo. Akan sulit jika dia ingin membunuh 3 binatang buas berdarah murni dengan kekuatannya saat ini. Kecuali, dia memilih untuk mengambil wujud iblisnya. Setelah mengambil bentuk iblis, Suzimo akan menjadi eksistensi yang sangat kuat yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Pekikan, tiba-tiba, raungan bernada tinggi menembus awan di cakrawala. Seekor burung besar melayang di langit dengan tubuh emasnya yang sangat menusuk di malam hari. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan melebarkan sayapnya selebar 100 kaki, menatap ke bawah dengan tatapan tajam. Dengan satu gerakan, burung itu membuka cakarnya yang tajam dan mencabik-cabik 2 pembudidaya, memercikkan daging dan darah mereka kemana-mana. Semua pembudidaya yang memasuki medan perang kuno sama sekali tidak berdaya melawan binatang buas berdarah murni. Setelah membunuh puluhan kultivator, burung itu memekik lagi, tampak bersemangat dengan tatapannya yang kejam. Mungkinkah itu binatang buas berdarah murni lainnya? Seorang kultivator eliksir yang sekte bertanya dengan suara gemetar. Paman Liang mengangguk dan menelan ludah. Itu seharusnya burung Gu, salah satu binatang buas kuno berdarah murni. Dikatakan bahwa garis keturunan burung abadi, Raja Wali Emas, mengalir di dalamnya. Tang Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata perlahan, itu adalah binatang buas berdarah murni keempat. Paman Liang berbisik, Tuan Muda, mundur. Bahkan jika saya harus menyerahkan hidup saya akan memastikan Anda dapat melarikan diri. Sebelumnya, Paman Liang tidak goyah bahkan melawan penyerbuan binatang buas yang dibentuk oleh sisa-sisa binatang purba. Namun, setelah melihat 4 binatang buas berdarah murni, dia akhirnya memiliki niat untuk mundur. Tak seorang pun dalam kelompok mereka yang cocok untuk binatang buas berdarah murni. Bahkan jika mereka dapat membebaskan diri dari penghalang binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi keajaiban jika bahkan 1/10 dari 500 pembudidaya mereka saat ini dapat bertahan. Tang Yu tampak ragu-ragu dan menoleh ke arah Suzimo secara naluriah. Mendesah, Paman Liang meratap dalam hati, meskipun metode pemuda itu tajam dan kuat, dia masih bukan tandingan binatang buas berdarah murni. Memikirkan itu, Paman Liang mendesak lagi, Tuan Muda, kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang karena binatang buas berdarah murni belum mengalihkan perhatian mereka ke arah kita.
Jika dong, dong, dong. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Paman Liang terganggu oleh serangkaian suara yang membosankan. Itu perkasa dan kuat, seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang surgawi. Saat berikutnya, seekor kera putih raksasa melompat keluar dari balik pegunungan. Tingginya lebih dari 100 kaki, kaki merahnya yang besar menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan poni yang memekakkan telinga. Tanah terbelah dan mengungkapkan serangkaian jurang gelap. Membesarkan kepalanya dan mengaum, kera raksasa itu memukul-mukul dadanya dengan tinjunya, mengeluarkan suara yang membosankan. Tepat setelah itu, tatapannya beralih ke kelompok dari eliksir yang sekte, memamerkan taringnya dengan cara yang haus darah. Tidak baik, Paman Liang terkejut. Mungkin sudah terlambat bahkan jika mereka ingin mundur sekarang. Mereka telah menjadi sasaran binatang buas berdarah murni. Binatang buas berdarah murni kelima telah muncul. Kepala putih dengan kaki merah dan penampilan kera, satu-satunya binatang buas berdarah murni yang cocok dengan deskripsi ini adalah Suyan. Mengaum, Suyan meraung ke arah eliksir yang sek dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan yang besar, menghancurkan pegunungan di dekatnya. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Semua orang tercengang. Itu adalah kekuatan binatang buas berdarah murni. Itu bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi, menelan sungai dengan energinya yang luar biasa. Memeluk puncak gunung raksasa dengan kedua tangan, Suyan melemparkannya ke arah tempat eliksir yang sek berada. Meskipun puncak gunung tidak tampak besar dibandingkan dengan sosok besar Suyan, tampaknya menutupi langit saat terlempar. Itu bukan puncak gunung, itu seluruh gunung. Semua orang hanya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap saat gunung raksasa itu jatuh ke arah mereka dengan aura yang kuat, memenuhi langit dengan puing-puing. Bahkan sisa-sisa binatang purba akan berubah menjadi lumpur jika dihancurkan oleh gunung itu. Cepat, lari. Tidak dapat menahan tekanan, seseorang menjerit dan berbalik untuk berlari, ingin keluar dari radius gunung sebelum mendarat. Tang Yu ingin mundur tetapi dia menyadari bahwa Su Zimo terpaku di tempat, memandangi gunung yang turun dengan kepala terangkat seolah-olah dia sangat ketakutan. Cepat, ayo pergi. Merasa jantungnya mengepal, Tang Yu buru-buru maju dan meraih lengan Su Zimo, ingin menyeret yang terakhir pergi. Tiba-tiba, Su Zimo melolong panjang dan suara tsunami meraung dari dalam tubuhnya. Tang Yu membeku di jalurnya dan ekspresinya sedikit berubah. Menyalurkan garis keturunannya, Su Zimo menginjak tanah dengan keras sebelum melompat, menyambut gunung yang turun dengan kedua tangan. Ledakan, saat tangan Su Zimo menyentuh dasar gunung, kerikil berterbangan kemana-mana dengan suara memekakkan telinga. Pakaiannya benar-benar robek, memperlihatkan sepasang lengan berotot dengan otot bengkak yang terjalin seperti baja cair. Guyuran, pang, 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 darah dan tendon tsunami seperti tali busur. Ini adalah batas kekuatan Su Zimo tanpa mengambil wujud iblis. Gunung itu masih menurun. Terhadap gunung yang turun, Su Zimo tampak sangat kecil. Nyatanya, dia bahkan tidak sebesar kerikil yang tumpah dan terlihat menggelikan, seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon kuno. Namun, gunung itu terhenti tepat saat hendak mendarat di tanah. Sosok tegak berdiri di antara gunung dan tanah, lurus seperti pensil dengan lutut terbuka dan tatapan tajam, mengangkat seluruh gunung dengan kekuatan dewa tertingginya. Terlepas dari banyak murid eliksir yang sekte, bahkan Suyan yang menonton dari jauh tercengang, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo menyalurkan kekuatan ke lengannya dan mengangkat gunung di atas kepalanya, melemparkannya kembali ke arah yang berlawanan.